Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdul Fauzan hafizahullah taala. Kita masih di pembahasan seputar bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan karena tauhid. Kemudian kemarin beliau penulis Syekh Muhammad itu sudah membawakan sebuah hadis yang berbunyi, ya, kita baca dulu hadisnya lagi ya. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mengharapkan wajah Allah. Kemudian sekarang kita masuk ke munasabatul hadis lil bab, hubungan antara hadis ini dengan bab. Apa baca? Baik, barakallahu fikum. Kata beliau, qala al-musannif hafizallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fi dari amin, munasabatul hadis lil bab. Hubungan antara hadis ini dengan bab ya. Babnya tadi keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan karena tauhid. An-nafihi, bahwasanya di dalam hadis tadi itu dalalatan atau dilalatan wa'adihatan, terdapat dalil atau petunjuk yang jelas ala fadli tauhid, atas keutamaan tauhid. Kenapa? Karena kata Rasulullah diharamkan atas neraka. Wa annahu, dan bahwasanya tauhid itu la ilaha illallah itu yujibu, mengharuskan liman mata alaih, bagi orang yang mati di atas tauhid. Ini catatan nih, mati di atas tauhid. Diwajibkan apa? Pada apa? An-najata minan nari, selamat dari api neraka, wa takfira as-sayyi'at, dan dihapuskannya dosa-dosa. Kenapa dihapuskan dosa? Itu namanya mafhum, jelas ya, orang yang masuk surga pasti dihapuskan dosa. Nggak mungkin masuk surga tapi dosanya nggak dihapus, itu nggak mungkin. Kemudian mayustafadu minal hadis, dapat. Baik, sampai situ dulu. Tsumma qala al-musannif rahimahullah, ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Ada 8 di sini. Yang pertama adalah fadlu tauhid. Hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid. Apa itu keutamaannya? Wa annahu, dan bahwasanya tauhid itu yunkidu minan nar, membebaskan dari api neraka. Wa yukaffiru al khotoya, dan menghapus dosa-dosa. Menghapus dosa-dosa. Yang kedua, hadis ini menunjukkan annahu la yakfi, bahwasanya tidak cukup fil iman. Di dalam iman itu an-nutqu, sekedar ucapan syahadat saja. Sekedar ucapan. Min ghairi i'tiqadil qalbi, tanpa keyakinan hati. Itu diambil dari kata-kata yabtaghi bidzalika wajhallah. Mengucapkan la ilallah dalam keadaan mengharapkan wajah Allah. Kahalil munafikin, sebagaimana keadaan orang munafik. Kenapa orang munafik itu tidak bermanfaat syahadatnya? Karena dia mengucapkan syahadat tapi tidak mengharapkan wajah Allah.
Kemudian yang ketiga, annahu, bahwasanya hadis tadi la yakfi, menunjukkan bahwasanya tidak cukup fil imani, di dalam iman itu al-i'tiqadu, sekedar keyakinan, min ghairi nutkin, tanpa diucapkan, Ini diambil dari kata man qala la ilaha illallah. Siapa saja mengucapkan la ilaha illallah. Artinya kalau hatinya meyakini, iya saya yakin la ilaha illallah itu saya yakin, tapi nggak pernah diucapkan, maka tidak bermanfaat, maka tidak dianggap muslim. Dengan catatan dia orang yang bisa ngomong ya, bukan orang bisu ya. Maka seluruh ulama sepakat dia bukan muslim. Kahalil jahidina, sebagaimana keadaan orang yang jahid, orang yang membangkang, Ini cuma yakin saja nggak cukup, harus diucapkan. Kemudian yang seterusnya, 4 sampai 8. Iya, 4 kan? 4 itu udah ya tadi ya. Ar-Rabi'u, yang keempat, tahrimun nari. Hadis ini menunjukkan diharamkannya api neraka ala ahli tauhidil kamil, atas ahli tauhid yang sempurna. Diharamkan neraka artinya nggak masuk sama neraka sama sekali, karena haram neraka kan. Kalau masuk neraka, nyicip neraka, maka bukan haram namanya ya. Siapa orang yang tauhidnya sempurna? Yaitu orang yang melaksanakan semua perintah yang wajib dan menjauhi semua larangan yang haram. Dah, itu tauhid yang sempurna. Artinya dia yang wajib-wajib nggak ada yang ditinggal, yang haram-haram nggak ada yang dilakukan. Kemudian lanjutnya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, faedah dari hadis tadi, annal amala, bahwa yang namanya amalan itu la yanfa'u, tidak akan bermanfaat, illa, melainkan idza kana khalisan liwajhillah. Ada catatannya, melainkan jika dia keadaannya itu ikhlas, hanya mengharap wajah Allah, dan waswaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bikin-bikin sendiri. Kemudian yang keenam, anna man qala la ilaha illallah. Faedah dari hadis ini bahwasanya siapa saja mengucapkan la ilaha illallah, wa huwa, dalam keadaan yad'u ghairallah, dia berdoa kepada selain Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah nih, kemudian berdoa kepada selain Allah, la yanfa'hu, maka syahadatnya tidak bermanfaat baginya. Kahali ubadil kubur, sebagaimana keadaan orang-orang yang menyembah kuburan al yauma, pada hari ini, yaquluna la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah, wa hum yad'unal mauta, dalam keadaan mereka berdoa kepada orang mati, ya, bukan mendoakan rahmat gitu bagi orang mati, bukan doain orang mati ya, doain orang hidup supaya mati ya dosa gitu. Berdoa kepada orang mati, minta kepada orang mati, maksudnya gitu. Wa yataqarrabuna ilaihim, dan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ini diambil dari mana? Karena tidak memenuhi syarat yabtaghi bidzalika wajh Allah. Mengucapkan la ilallah, apa makna yabtaghi bidzalika wajh Allah? Salah satunya tidak berdoa melainkan hanya kepada Allah, tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, faedah dari hadis ini adalah isbatul wajhi lillah, penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, ala ma yaliku, sesuai dengan yang layak, bijalalihi, dengan keutamaannya, dengan kemuliaannya dan keagungannya. Ini namanya sifat khobariyah, ya, sifat khobariyah. Sifat khobariyah ini ya diperlakukan sebagaimana adanya. Jadi dengan makna dohir tanpa takyif, takyif itu menentukan kaifiat begitu ya, dan tanpa tamsil, dan menyerupakannya dengan makhluk. Jadi nggak boleh ditetapkan, oh kaifiatnya begini, itu nggak boleh. Itu nanti ada pembahasan lanjutan ya. Kemudian silakan berikutnya baca hadis berikutnya. Tafadhol.
Arodi. Di kifatin. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau rahimahullah an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri? Kita lihat sini. Abu Sa'id Al-Khudri huwa Abu Sa'idin Al-Khudriyu. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Al-Khazrajiyu, dari suku Khazraj. Al-Ansoriyu, sahabat Ansor. Kemudian Al-Khudriyu, Khudri, nisbatan ila Bani Khudrah, nisbat kepada Bani Khudrah, suku Khudrah. Sahabiyun jalilun, seorang sahabat yang mulia. Wabnu sahabiyin, dan seorang anak dari sahabat, berarti bapaknya sahabat juga. Malik bin Sinan berarti sahabat. Rawaan Nabi SAW, beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW ahaditha kathiratan, hadis-hadis yang banyak. Mata beliau wafat sanata pada tahun arba'in wa sab'in, 47 ya, minal hijrah. Itu biografi perawi hadis, biar kita kenal sahabat-sahabat Nabi itu siapa sih. Kemudian Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Musa, Nabi Musa pernah berkata, ya. Siapa Musa? Ya, Musa kita tahu ya. Musa bin Imran. Nama Nabi Musa itu Musa bin Imran. Rasulullahi, utusan Allah, ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Wa kalimur Rahman, dan julukan beliau atau gelar beliau adalah Kalimur Rahman, yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu keistimewaannya Nabi Musa, diajak bicara langsung oleh Allah. Kata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni, bukan alam itu ya, salah ya. Alimni, ajarkanlah aku syai'an, sesuatu yang adzkuruka, yang aku bisa berzikir kepadamu. Adzkuruka maksudnya usni alaika wa ahmaduka bih, yang aku bisa memujimu dengannya dan aku bisa menyanjungmu dengannya. Ini Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, ajarkan saya sesuatu yang saya bisa memujimu dan menyanjungmu, wa ad'uka bihi, dan saya bisa berdoa kepadamu dengannya. Apa makna ad'uka bihi? Makna berdoa kepadamu dengannya. Ai maksudnya atawassalu bihi ilaika. Saya bisa bertawassul dengan kalimat tersebut kepadamu, idza da'autuka, apabila saya berdoa kepadamu. Jadi ini Nabi Musa minta diajarin satu kalimat supaya bisa bertawassul. Tawassul itu fast track kalau bahasa kita ya. Kalau berdoa bisa langsung cepat dikabulin gitu. Itu ada caranya, yaitu dengan tawassul. Tawassul yang benar dan tawassul yang tidak benar. Nah, ini Nabi Musa minta diajarin kalimat dipakai untuk tawassul. Qala, kemudian Allah berfirman, kul ya Musa, katakanlah atau ucapkanlah ya Musa, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini bisa dipakai untuk zikir dan tawassul ketika berdoa. Berdoa la ilaha illallah, kemudian berdoa dengan qala, kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, kullu ibadika, semua hambamu yaquluna hada, itu mengucapkan kalimat ini, ai hadil kalimah, semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa minta kalimat yang lain gitu kira-kira. Kemudian qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa, wahai Musa, lau annas samawati sab'a, seandainya langit yang 7 ya, wa amirahunna ghairi, dan pemakmurnya selainku, maksudnya man fihinna,
minal ummari, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit yang statusnya itu memakmurkan. Kita kan menghuni bumi kan juga memakmurkan bumi. Jadi langit pun ada penghuninya, ada penduduknya dan memakmurkan langit. Ghairullah, selain Allah. Wal aradina sab'a, dan 7 lapis bumi itu fi kifatin, dalam satu kifah, dalam satu daun timbangan. Ai maksudnya lawudiat hadil makhluqatu, seandainya ini pakai majas ya. Antum bisa bayangkan deh. Supaya di benak kita terbayang keistimewaan la ilaha illallah. Lawudiat hadil makhluk, seandainya seluruh makhluk tadi yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bayangkan orang Semarang aja udah berapa juta begitu kan. Itu baru orangnya. Belum makhluk yang lain, pohon, batu, semua. Plus 7 lapisnya ke bawah. Belum yang langit, belum yang lain-lain. Itu semua itu bisa terbayang ya. Segitu banyaknya plus langit-langitnya itu ditaruh fi kifatin, dalam satu daun timbangan. Oh, berarti besar sekali ya. Min kifatainil mizan, dari 2 timbangan, 2 daun timbangan. Wa wudiat hadil kalimat, dan kalimat la ilaha illallah itu ditaruh di daun timbangan lain. Maka apa kata Allah, wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah fi kifatin, di daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah itu malat bihinna. Apa makna malat bihinna? Ai rojahat alaihinna. Itu lebih rojih atau mengalahkan langit dan bumi beserta isinya tadi. Ini sebenarnya, ini namanya majas ya. Kalau di dalam ilmu balaghah itu sastra gitu. Supaya orang itu terbayang lebih nancep. Sebenarnya Rasulullah kan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala begitu. Pengen ngasih tahu wahai Nabi Musa, kalimat la ilaha illallah itu lebih afdol gitu kan. Cuma itu aja kan. Tujuannya pengen dikasih tahu kalimat la ilaha illallah itu afdol, utama. Tapi kalau ngomongnya begitu, maka itu nggak nancep. Sama Allah dikasih perumpamaan. Seandainya langit dan bumi beserta isinya semuanya itu ditaruh di satu timbangan. Kemudian la ilaha timbangan yang lain, maka lebih berat la ilaha illallah. Nah, itu kalau ngomongnya pakai begitu kan lebih enak. Bagaimana kita kalau ngomong sama istri, ngomong sama bapak ibu kan mesti pakai gaya bahasa yang beda kan dibandingkan dengan ngomong sama yang lain begitu. Baik, kemudian makna al-ijmalil hadis, tafadhal. Baik, barakallahu fikum. Al-makna al-ijmaliyul hadis, makna global dari hadis tadi. Anna Musa alaihi salatu wassalam, hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbih, itu pernah meminta kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala, an yu'allimahu, supaya Allah ngajari Nabi Musa dzikran, satu dzikir. Dzikir ini berarti bisa dipakai dzikir. Jadi kita nih sebagai ahlu sunnah, ngakunya salafi begitu, ngakunya ahlu sunnah, kita harus punya dzikir. Dzikirnya itu apa? La ilaha illallah. Mengajarkan suatu dzikir yusni alaih, yang bisa dipakai untuk menyanjung Allah. Gak perlu ya Rahman, itu kan sanjungan kepada Allah. Tapi ini 2 langsung dipakai menyanjung Allah, wa tawassalu ilaihi bihi, dan bisa dipakai untuk tawassul kepada Allah ketika meminta, kita berdoa. Jadi 2 kalimat ini bisa dipakai 2 langsung, untuk memuji Allah dan untuk tawassul, berdoa kepada Allah. Fa arsyadahullahu
maka Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Musa an yaqula untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fadraka Musa, kemudian ketika Allah sudah ajarkan kalimat tersebut, Nabi Musa mendapati anna hadil kalimata, bahwasanya kalimat ini katsirun dzikruha. Itu penyebutannya banyak, sudah ma'ruf, sudah umum ala alsinatil khalqi, di lidah-lidah atau di lisan-lisan makhluk. Semua orang menyebutkan ini, semua orang muslim pasti berzikir dengan zikir ini. Wahua, sedangkan Nabi Musa innama yuridu, itu beliau menginginkan an yakhussahu, Allah mengkhususkannya bidzikrin, dengan satu zikir yamtazu bihi an ghairihi, yang istimewa, yang beda an ghairihi, dari selain beliau. Nabi Musa pengen zikir yang beda, begitu. Tapi fabayyanallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Musa idoma fadli hadzal dzikri, itu kebesaran atau keutamaan fadilah dari zikir ini, alladzi arsyadahu ilaihi, yang telah Allah kasih tahu kepada Nabi Musa. Wa annahu, dan bahwasanya la ilaha illallah ini berarti tafsiran dari sepanjang kalimat tadi, la syai'a, tidak ada sesuatu apapun, yu'adiluhu, yang menyamainya fil fadli, dalam fadilah. Ketika Allah mengucapkan seandainya langit dan bumi beserta isinya ditimbang dan kalimat la ilallah itu dilawanin begitu, lawannya kalimat la ilallah, maka la ilallah ini lebih berat. Ini untuk cuma ngomong, tidak ada sesuatu apapun yang sebanding dengan la ilaha illallah. Tapi diucapkan segitu panjang supaya nancep. Kemudian munasabatul hadis lil bab. Baik. Munasabatul hadis lil bab, hubungan antara hadis ini dengan bab. An-nafihi, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat bayana fadli kalimat tauhid. Terdapat penjelasan fadilah kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan jangan pelit-pelit untuk berzikir la ilaha illallah. Banyakin zikir la ilaha illallah. Wa annahu la syai'a, dan bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang yu'adiluha, yang menyamainya, yang menandinginya fil fadilati, dalam fadilah, dalam keutamaan. Ini kalau misalkan antum jadi kiai begitu, tanyain sama warganya, Pak Yai, kok saya minta zikir dong. Kasih aja la ilaha illallah. Kenapa? Karena itu tidak ada yang menyamainya sesuatu apapun. Kemudian mayustafadu minal hadis, alamu. Baik, sampai itu dulu. Barakallahu. Ma yustafadu minal hadis, faedah dari hadis ini. Yang pertama, idhamu fadlil la ilaha illallah. Besarnya keutamaan atau fadilah la ilaha illallah. Ya, kalau ditimbang langit dan bumi aja kalah. Ya. Lima tatadammanuhu minat tauhidil wal ikhlasi. Terhadap atau karena apa saja yang dikandungnya berupa tauhid dan ikhlas. Jadi tauhid itu lebih berat dari dunia dan sisinya, karena kandungan la ilaha illallah itu adalah tauhid. Yang kedua, hadis ini menunjukkan fadlu Musa alaihissalam, keutamaan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Salah satunya karena beliau bisa bercakap-cakap langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Wa hirsuhu, dan juga menunjukkan semangatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam alat taqarrubi ilallah, untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi yang lain kan pakai perantara Jibril ya.
Yang ketiga, annal ibadata, bahwasanya ibadah la takunu. Hadis ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita yang namanya ibadah itu la takunu, tidak akan ada, tidak akan wujud itu illa bima syara'ahullahu, kecuali dengan apa saja yang Allah syariatkan, berdasarkan apa yang Allah syariatkan. Walaisa lil insani, dan tidak boleh bagi semua manusia siapapun itu ayyabtadi'a fiha, untuk membuat-buat di dalam ibadah, min indi nafsihi, dari dirinya sendiri. Oh, saya pengen bikin bikin apa kamu? Bikin sholat. Sholat apa? Ya pokoknya saya bikin aja. Pengen. Kenapa nggak boleh? Lianna Musa, karena Nabi Musa di dalam hadis ini tolaba min rabbihi, minta kepada Rabbnya, memohon kepada Rabbnya, minta diajarin an yu'allimahu, supaya Allah mengajarkan beliau ma yadhkuruhu bihi, sesuatu yang bisa beliau pakai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ini juga menunjukkan seperti itu ya. Kemudian yang keempat, pada yang keempat, anna mastaddatil hajatu wad daruratu ilaihi. Apa saja yang istaddat, sangat hajatu, sangat dibutuhkan, wad daruratu, dan sangat darurat, sangat dibutuhkan dan sangat darurat, ilaihi, kepada sesuatu tersebut, kana aktsara wujudan, maka itu akan banyak didapati. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia itu akan Allah bikin gampang didapati, banyak didapati. Contohnya udara, gitu kan? Di mana-mana ada udara, gampang, enak, oksigen. Fa inna la ilaha illallah, begitu juga la ilallah ini, maka sesungguhnya la ilaha illallah lamma kanal alam, tatkala alam semesta ini mutarran ilaiha, sangat butuh kepada la ilaha illallah, kanat aktsarul adzkari wujudan, maka jadilah dia termasuk zikir yang paling banyak ada, wa aisaroha husulan, dan yang paling mudah untuk diraih atau diperoleh. Gampang la ilallah. Kalau Allah ngajarin zikir kepada Nabi Musa yang kayak gitu, kemudian panjang gitu kan, sampai 2 lembar, repot. Kita bawa teks kemana-mana. Kemudian lanjutnya, habisin. Baik, barakallahu fiik. Faedah hadis ini yang berikutnya adalah annallaha, dalam hadis ini menunjukkan atau mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu fauqas samawati, itu di atas langit. Tapi tidak menempel langit ya, ba'inun min khalqih. Ini yang banyak disalahi oleh sebagian orang. Bahwasanya Allah itu di atas langit tapi tidak bertempat di langit gitu. Tidak butuh kepada langit. Artinya tidak butuh kepada langit. Dan tidak bersambung dengan langit. Ba'inun min khalqih. Lepas dari langit, tidak butuh kepada langit. Liqaulihi, berdasarkan kepada sabda Rasulullah, wa amirahunna ghairi, dan pemakmur langit selain saya, selain aku, kata Allah. Berarti Allah juga berada di langit. Yang keenam, annahu la buddha, bahwasanya harus fi dzikri, di dalam zikir, bihadil kalimati, dengan kalimat ini, ketika akan berzikir itu wajib memperhatikan ini. Itu apa? Minat talaffudzi biha kulliha, untuk dilafatkan secara sempurna, secara komplit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, disebutkan komplit. Wala yaktasiru ala lafdil jalalati, tidak mencukupkan diri atau tidak membatasi dengan lafdul jalalah Allah saja. Allah, Allah, Allah. Ada yang seperti itu? Iya. Itu sebagian sufi ekstrim. Kalau levelnya masih syariat, itu zikirnya penuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah naik, itu jadi berkurang. Allah, Allah, Allah. Kemudian kalau naik lagi, jadi huwa, 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 huwa. Gitu.
Kemudian kalau naik lagi udah nggak ada lagi. Udah fana dia, udah fana. Nah, itu nggak benar yang seperti itu. Semuanya kalau mau zikir, ini lihat Nabi Musa aja diajarin la ilaha illallah secara komplit. Ente siapa gitu kan, kemudian Allah, Allah. Saya sudah naik berarti derajatnya Allah, Allah. Enggak. Kama yaf'aluhu ba'dul juhal, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil. Kemudian yang berikutnya isbatul mizanil a'mal. Hadis ini menunjukkan ditetapkannya atau penetapan adanya timbangan amal, dan timbangan amal itu secara hakiki, wa annahu haqqun, dan bahwa itu benar. Dan ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan antara akidah Ahlussunnah dan bukan, yaitu menetapkan adanya mizan, timbangan. Kemudian yang berikutnya annal anbiya, bahwasanya para nabi saja itu yahtajuna ila tanbihi, itu butuh kepada tanbih, diingatkan, ala fadli la ilaha illallah, atas keutamaan zikir la ilaha illallah. Apalagi kita gitu kan, berarti sering-sering diingetin, ayo zikir banyakin apa la ilaha illallah. Sambil naik motor la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil di rumah, yang harus di masjid ya, pokoknya di mana saja. Annal arodina. Kemudian faedah yang terakhir, hadis ini menunjukkan bahwasanya bumi itu sabaun, itu 7 lapis, kas samawat, sebagaimana langit ya, sebagaimana langit. Apakah datar? Itu nggak ada hubungannya dengan akidah ya, apakah bumi itu datar atau bulat, tapi ya tetap dikembalikan kepada yang ahli, yang kalau kata Ibnu Taimiyah, ijma bumi itu bulat. Kalau perdebatan bumi bulat atau enggak itu perdebatan cemen. Yang seru itu perdebatan surga itu bulat apa datar. Belum tahu kan? Nanti ada itu perdebatan ulama. Surga dan neraka itu bulat kayak bumi atau atau datar. Nah, itu masih cemen itu perdebatan bumi datar bumi bulat itu kelas syariat itu. Baik, kita baca hadisnya sedikit, kemudian insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikut. Tafadhol. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Muhammad walid Tirmidzi wa hasanahu, dan dari atau diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa hasanahu, dan Imam Tirmidzi menghasankannya. Ai rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ini muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari. Kalau antum baca Sunan Tirmidzi itu paling gampang, paling gampang. Kalau beliau mengatakan qala Abu Muhammad, itu berarti dia nanya gurunya, yaitu Imam Bukhari. Fi sunanihi, di dalam sunatnya, al haditha al madhkura, hadis yang dimaksud, wa hassana isnadahu, dan beliau menghasankan sanadnya. Ingat, yang dihasankan, yang disohihkan itu sanadnya ya. Kalau hadisnya itu nanti beda lagi. An Anasin, dari Anas radhiyallahu taala anhu. Anas radhiyallahu taala anhu. Siapa Anas? Wa Anas bin Maliki. Anas bin Malik bin Nador al-Ansoriyu, sahabat Ansor, al-Khazrajiyu, dari suku Khazraj. Banyak ya dari suku Khazraj ya. Khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khadim, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadamahu asyra sinin. Beliau berkhidmat, beliau melayani Rasulullah selama 10 tahun. Makanya kalau di pondok-pondok pesantren itu ada santri khusus yang berkhidmat kepada kiainya, itu mencontoh Anas bin Malik, melayani kiai. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, pernah berdoa kepada Anas bin Malik, Allahumma aktir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya, wa waladahu, dan anaknya, wa dakhilhul jannata, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Dan memang anaknya banyak sekali ya. Mata sanata, beliau wafat pada tahun Isnin wa Tis'in, 92. Wakila, dan ada yang mengatakan tahun 92.
3 minal hijrah. Waqad jawaza al-mi'ata, dan usianya melebihi 100 tahun. Tua ya. Beliau sahabat yang muammar, yang umurnya panjang, lebih dari 100 tahun. Tahu deh, nyampe nggak? Saya umur panjang itu nggak enak. Temannya udah pada mati. Kamu nongkrong sama siapa? Temannya udah pada mati. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar, kata Anas bin Malik, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, seandainya engkau menjumpaiku, artinya nanti dari kiamat, menjumpaiku, bikurobil ardi, dengan kurobil ardi. Kurob itu bidommil qaf, bisa dibaca qafnya di dhammah, kurob. Wakila bikasriha, atau juga bisa dibaca di kasrah qafnya, kirob. Wadhammu ashharu, sedangkan di dhammah itu lebih masyhur. Apa artinya kurob? Wahwa mil'uha, sepenuh bumi. Au ma yuqoribu mil'aha, atau apa namanya, mendekati sepenuh bumi. Sepenuh bumi loh. Sepenuh bumi. Ada nggak orang dosanya segitu? Ada nggak? Bumi itu kan luas sekali ya. Bumi itu kan luas sekali. Lau ataitani bikurobil ardi khotoya, seandainya engkau menjumpai aku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Tsumma lakitani, kemudian kamu menjumpai aku, la tusyriku bihi syai'a, tidak berbuat syirik kepadaku sesuatu apapun. Maksudnya tsumma mutta, kemudian kamu meninggal, hala kaunika, dalam keadaanmu saliman minasyirki, selamat dari syirik, bersih dari syirik. Wa hadza syartun, dan ini syarat nih. Syarat fil wa'di, dalam janji bi husulil maghfirah, untuk mendapatkan ampunan. Jadi syaratnya kalau mau dapat ampunan Allah, jumpai tanpa berbuat syirik. Tapi dosa-dosa yang lain ada gitu. Sepenuh bumi loh, sepenuh bumi. Ini kan pengandaian yang luar biasa ya. Ada nggak orang yang dosanya segitu gitu? La ataituka biqurabiha magfiratan, maka aku akan menjumpai kamu juga biqurabil ardi, dengan sepenuh biqurabiha, dengan sepenuh bumi pula, magfiratan, ampunan. Kata beliau, al-ghufru lughatan as-satru. Ghufr itu secara bahasa artinya as-satr, menutup. Wa syar'an, dan secara syarak, ghufran itu apa sih? Tujawuzullahi an khotoya, tujawuz, tufaul, apa namanya, toleransi begitu, maaf dari Allah Subhanahu wa taala, an khotoya, dari dosa-dosa, wa dunubi ibadihi, dan kesalahan hambanya. Baik. Sampai sini dulu ya, insyaallah kita cukupkan. Wallahu taala alam. Makna global dan faedah dari hadis ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Begitu. Wallahu taala alam bisawab. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.